Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Elang Handika Kartawinata. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya bukan hanya sekedar perkenalan diri saya akan menjelaskan tentang human capital atau modal manusia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang human capital atau modal manusia, di sini saya akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran human capital atau modal manusia. Yang pertama yaitu 1. Menambah wawasan atau pengetahuan tentang pembelajaran dari human capital atau modal manusianya itunya sendiri. Yang kedua, menambah pengetahuan edukasi kita untuk bisa belajar tentang apa arti tentang dari human capital atau modal manusia itu sendiri. Apa arti dan pentingnya human capital? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, kedua, perilaku, ketiga, usaha, keempat, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, hubungan kompetensi karyawan dengan finansial capital. Misalnya uang tunai dan surat berharga, karyawan dan finansial capital. Diperhatikan yaitu kompetensi. Harus sesuai dengan strategi bisnis, terdiri atas peralatan, kompetensi perlu diceritakan melalui lebih dari satu mekanisme. 3. 5 cara aset untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu modal organisasi. Yang pertama, bisnis, buy atau membeli, mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Ketiga, borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Keempat, bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Kelima, blind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategic partner yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategik dan membantu merealisasikan perencanaan. Administrative Expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee Champion Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen dan
pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change again. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengaturan human kapital, activity level, yaitu pengaturan aktivitas sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Functional level, yaitu kolaborasi dalam perusahaan organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, menemukan dan mengembangkan data dan mengambil tindakan koleksi. Strategis level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar sumber daya manusia, strategi dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah-langkah perusahaan mengubah pola pikir. 1. Seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia? 2. Bagaimana tingkat return of investment (ROI) atas investasi tersebut? Ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik? Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Sekian materi pembelajaran yang tadi disampaikan tentang human capital sumber daya manusia. Semoga bisa bermanfaat tentang dari video